Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Pun. Waalaikumsalam ya Bun. Halo, Sanak Lampung. Perkenalkan, saya Zaskia Siti Halimah. Di sini hari ini saya bersama dengan Ibu Dr. Wita Hestriani. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Oke. Tetap sehat ya. Iya Ibu. Nah, di sini kita akan membahas tentang klinik ramah anak, yang dimana klinik ramah anak ini merupakan fasilitas kesehatan yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan medis anak-anak dengan pendekatan yang lebih lembut, aman, dan menyenangkan. Tujuan dari klinik ramah anak ini untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan anak saat berkunjung ke dokter. Nah, di sini saya akan mulai bertanya kepada Ibu Wita tentang seputar klinik ramah anak. Nah, Ibu, pertanyaan pertama saya ini tentang apa sih yang dimaksud klinik ramah anak menurut Ibu? Oh iya. Jadi asal muasal dulu ya cerita. Misalnya kami kan dulu klinik biasa ya, gitu. Kemudian setelah itu kami ada dari dinas pemberdayaan perempuan tuh datang gitu, bertanya, Bu mau nggak jadi klinik ramah anak gitu. Nah setelah itu kita ngobrol-ngobrol, emang syaratnya apa aja gitu kan. Kalau kita berat mungkin kita nggak bisa kan gitu. Nah jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, artinya gini, katanya kalau yang penting kalau kita mau jadi klinik ramah anak, kita itu harus memperhatikan hak anak gitu. Terus kami tanya, bagaimana kami tahu hak anak itu gitu. Nah jadi baik Bu, kalau yang Ibu mau nanti kami akan berkoordinasi, terus kami akan menjelaskan. Itulah asal muasalnya Mbak. Jadi setelah kita mau ya, nah pertama dari SDM-nya katanya gitu. Jadi SDM yang di sini itu harus terlatih KHA kalau nggak salah. Nah KHA. Jadi kami di waktu ada pelatihan KHA kita diundang. Jadi SDM-nya harus ada yang terpapar KHA. Nah di sini ada 3 orang yang sudah mempunyai sertifikat KHA. Jadi saya, dokternya, kemudian ada perawat dan bidannya. Ternyata setelah kita ikut pelatihan KHA itu baru terbuka mata kita. Oh begini ya, selama ini kan kita hanya tahunya anak gitu. Ternyata dia punya hak ya gitu. Nah dari situlah terus kemudian kita dibimbing terus tuh jadi untuk menjadi klinik ramah anaknya. Setelah SDM-nya kemudian sampaikan fasilitas klinik yang harus terpenuhi ketika dia mau menjadi klinik ramah anak. Yang pertama katanya misalnya dari sanitasinya, untuk pencegahan penyakit ada tempat cuci tangan dengan air dari sabun. Nah, alhamdulillah memang kita sudah ada, itu kan tinggal merapikan saja. Terus yang keduanya di sini diminta untuk adanya ruang laktasi. Nah ruang laktasi kita juga siap Bu, gitu kan, kita siapkan ruang laktasinya. Kemudian ada di sini itu namanya kursi prioritas. Jadi anak yang menjadi prioritas itu dalam pelayanan kesehatan itu adalah anak, ibu hamil dan lansia. Jadi ketika misalnya ada anak yang sakit, maka kan misalnya rewel ya kalau ibu-ibu misalnya apalagi ini yang kita dahulukan. Itu salah satu. Jadi SDM, sarana prasarananya gitu. Terus kemudian ada media edukasi untuk anak-anak. Nah, itu kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang fasilitas dan awal mulanya itu Bu. Yeah. Nah, di sini saya akan bertanya lagi, bagaimana cara klinik ramah anak itu memastikan kenyamanan dan keamanan bagi anak-anak selama berkunjung? Oh iya, ya dari kedatangan ya pendaftaran kita sampaikan bahwa anak-anak itu merupakan pasien prioritas gitu, karena dia mudah rewel, dia tidak tahan. Terus kemudian ketika masih kecil dia punya hak untuk mendapatkan pengasuhan kan, ASI. Nah kita sediakan ruang ASI. Kemudian ada juga ruang tunggu yang ruang bermain anak. Nah ruang bermain anak itulah tempat anak-anak bermain gitu, sehingga dia khusus
kecuali dia berobat ya, maksudnya menjenguk. Karena mengapa? Kan anak-anak ini adalah anak yang rentan. Nah, jadi ketika ada penyakit mudah sekali tertular. Jadi itulah peraturan yang anak-anak tidak boleh ikut dalam datang mengunjungi pasien yang sakit di rumah sakit. Jadi dia kalau ikut mengunjungi, dia datang sehat, pulangnya bisa sakit malahan gitu. Itu sebenarnya yang harus kita jelaskan juga sama pasien. Kadang-kadang mereka nggak sadar nih gitu, malah marah sama kita, anak-anaknya nggak boleh masuk. Itu kan tadi bagaimana caranya, Bu. Nah, sekarang ini apa aja sih, Bu, jenis layanan kesehatan yang biasanya tersedia di klinik ramah anak? Jadi kalau tersedia layanan kan di sini ada KIA. Iya, betul. Itu klinik ibu dan anak. Nah, di klinik ibu dan anak itu kalau kitanya ya di situnya pelayanan pengobatan untuk anak. Kemudian ada program imunisasi, itu juga pelayanan untuk anak kan? Iya. Pelayanan untuk anak. Terus kita ada konseling, misalnya konseling tumbuh kembang. Nah, jadi kan kalau kita sakitnya mungkin kadang kita rasa demam, batuk pilek, tapi sebenarnya ada juga yang berpengaruh untuk tumbuh kembang. Misalnya anak yang lambat bicara, anak yang lambat jalan, lambat berdiri. Sebenarnya posturnya bagus, berat badannya bagus, tapi karena orang tuanya, kok ini sudah 12 bulan ya Bu, belum mulai berdiri. Nah, nanti kita lihat apakah kelainannya itu ada pada fisiknya.